Assalamualaikum sahabat Yayasan Mansyur Tuah. Semoga kabar kalian hari ini sehat ya. Nah sahabat, kira-kira ada yang tahu nggak ya kapan sih lebaran anak yatim? Ayo, ada yang tahu nggak nih? Nih kami kasih tahu ya, momen lebaran anak yatim ialah tanggal 10 Muharram yang tahun ini jatuh pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021. Nah, biasanya para ulama akan berpuasa dan memberi sedikit rezekinya ke anak-anak yatim. Seperti yang Pak Haji lakukan saat ini, guys. Pak Haji akan memberikan sedikit rezeki kepada anak yatim yang sudah mulai dari tadi berada di majelis taklim dan zikir Darussofa, Jalan Forfo, Samarinda. Yuk kita simak videonya. Anak yatim dan piatunya saja. Ya, nanti untuk mamah-mamahnya insya Allah Pak Haji Sasa yang akan menutupi. Amin. Amin. Kita doakan Pak Haji Sasa usahanya lancar, batu baranya berjalan lancar, kontonnya mudah-mudahan berlalu. Amin. Mudah-mudahan semua urusan dunia akhirat dilancarkan oleh Allah. Amin. Nanti akan disalurkan ke Majelis Darussofa cabangnya yang ada. Sebelum Pak Haji memberikan santunan kepada anak yatim, terlebih dahulu kita lihat ketua majelis memberikan santunan yang bernama Habib Muhammad bin Mudhor Al-Athos bersama seluruh anggota majelis. Ya, maju. Posisi di belakang gimana? Nah sahabat, sebelum Pak Haji membagikan santunan kepada seluruh anak yatim yang hadir di sini, kita dengarkan ya sambutannya dulu nih. Takbir. Sayyidina Muhammad. Anak-anakku ya, kenapa Pak Haji sayang kepada anak yatim piatu? Karena Pak Haji ingin ketemu kalian di surga. Karena inilah yang akan setiap Pak Haji lakukan. Mungkin bukan seminggu sekali, kalau bisa setiap hari. Ya. Kalian tidak bisa berkecil hati, ya. Allah sayang kepada kalian. Semoga kalian menjadi anak sukses dunia akhirat, ya. Menjadi orang yang dipandang di mata Allah dan manusia semua, ya. Tidak bisa berkecil hati. Pak Haji hanya ingin kalian menjadi anak yang berbakti, ya. Walaupun sudah tidak ada orang tua, ya. Jadi tidak usah berkecil hati, ya. Orang tua jangan berkecil hati, ya. Kalian akan jadi sukses, ya. Kalau ada anak yang tidak sekolah, datangi Pak Haji, ya. Sekolah SD, SMP, SMA, datangi Pak Haji. Mau sekolah, tidak punya buku pelajaran, semua datang ke rumah Pak Haji. Usai sambutan, yuk kita ikutin Pak Haji dalam berbagi santunan.
Alhamdulillah ya, di dalam kesibukan Pak Haji bekerja, dirinya masih memiliki waktu untuk berbagi kepada anak yatim guys. Yuk kita doakan Pak Haji Suryansa, semoga beliau selalu diberi kesehatan, umur panjang, dimudahkan dalam setiap urusannya, dan sukses dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah sahabat, selain menyantuni anak yatim, Pak Haji juga memberikan santunan kepada ibu-ibunya juga loh. Semoga apa yang diberikan Pak Haji dapat bermanfaat ya.
lancar, batu baranya berjalan, batu baranya berjalan, batu baranya berjalan, batu baranya berjalan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Jadi anak-anak mulai dari detik ini kalau anak-anak ini ada ibu-ibunya, saya minta tolong kalau anak-anak sekolah tidak bisa bayar buku, tidak bisa beli baju, tidak bisa keperluannya mereka sepatu, seragam, datang ke saya, ya. Datang ke yayasan saya di Damanduri Gangobok Bingka 3, ada rumah 3 tua Bapak Ibu, itu yayasan saya. Jadi mulai dari detik ini Bu, keperluannya mereka kabari ke saya. Ya. Jadi mulai dari detik ini anak-anak dosa ini anak-anak saya semua, saya anggap sebagai anak saya sendiri. Ya. Pak Haji hanya minta tolong doakan Pak Haji lancar semua urusan keluarganya Airat, lancar semua urusan pertambangan Pak Haji, lancar semua urusan perizinan emas Haji. Semuanya nanti akan hadiahkan Pak Haji untuk anak-anak yang piatu yang ada di Samarinda semuanya, ya. Jadi tidak usah berkecil hati anak-anak. Pada intinya mulai dari detik ini Pak Habib kalau Pak Haji untuk semua Pak Haji yang backup semua, ya. Untuk kalian sekolah dari SD, SMP, SMA, ya. Jadi siapa datang ke rumah Pak Haji, ya. Jadi kalau dia jangan di sini, kenapa Pak Haji sangat senang dengan anak yatim piatu, karena inilah yang bisa menaikkan derajatnya kita semua, ya. Di sini bukan serta-merta kalian adalah di sini ibunya titipan, ya. Allah sayang kepada kalian, ya. Jadi tidak ada juga seperti lagi ditinggal orang tua. Pak Haji juga merasa ditinggal orang tua seperti apa, ya. Pada intinya Pak Haji dulu seperti kalian, tidak orang susah juga, ya. Tidak punya apa-apa, mau sekolah aja harus jualan dulu, jualan kue, jualan koran, pakai sepatu. Itu dulu Pak Haji. Gimana merasakan susahnya menjadi orang tidak punya, ya kan? Gimana susahnya tidak ada orang tua. Pak Haji punya orang tua tapi kerja keluar daerah, jadi Pak Haji dititipkan ke orang-orang seperti itu. Mau makan aja dulu harus cuci piring dulu, ngangkat air dulu baru dikasih makan. Nah inilah yang tidak mau Pak Haji. Kenapa Pak Haji ingin supaya kalian sekolah yang pintar, sekolah yang tinggi, supaya bisa mengangkat derajatnya orang tua, ya. Pada intinya seperti itu. Jadi mulai detik ini kalian sudah Pak Haji anggap anak Haji, ya. Semua semoga kalian menjadi anak sukses dunia akhirat, ya. Oke, itu aja Pak Haji, tidak lebih dan kurang. Selain memberikan santunan, Pak Haji juga memberikan sedikit makanan ringan untuk para anak yatim. Alhamdulillah ya, kebahagiaan anak-anak ini semakin bertambah guys. Satu-satu ya. Usai memberikan santunan, yuk kita minta keterangan dari Ketua Majelis serta Pak Haji Sasa. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kepada ikhwan semuanya, kaum muslimin, muslimat dimana saja berada, khususnya kepada seluruh masyarakat kota Samarinda yang berbahagia, semoga dalam keadaan sehat selalu zahiran wa batina. Alhamdulillah hari ini Majelis Ta'lim Darus Sofa telah menyantuni anak yatim dan disponsori oleh beberapa donatur, terlebih disponsori oleh orang tua kita, malaikat kita berbentuk manusia, yaitu Bapak Haji Suryansa yang dikenal Haji Sasa di kota Samarinda, di Kaltim. Itu tidak asing lagi beliau. Alhamdulillah pada sore hari ini cukup meriah dan gemuruh suara kebahagiaan dari anak-anak yatim ketika mendapatkan santunan dari Bapak Haji Suryansa.
ya bukan hanya anak-anak yatim piatunya, juga mamah-mamahnya mendapatkan ya santunan dari Bapak Haji Suryansah. Alhamdulillah, ya mudah-mudahan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berupa kebaikan dunia dan akhirat. Dan itu pasti, ya pasti ada beberapa faidah berkaitan dengan Muharraman ya, atau tanggal 10 Muharram. Yang pertama, memang disunnahkan untuk berpuasa. Berpuasa 1 hari ini maka akan mendapatkan pengampunan dosa selama 1 tahun yang telah lampau. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, di Muharram ini disunnahkan untuk tausi'ul iyal. Tausi'ul iyal itu ya memberikan uang tambahan terhadap anak dan istri. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, siapa yang telah memberikan tambahan nafkah kepada istri dan memberikan uang jajan kepada anak-anaknya, maka Allah akan mudahkan rizkinya serta dilipat gandakan dan serta dilimpah ruahkan selama 1 tahun ke depan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, disunnahkan untuk berbagi khusus kepada anak yatim. Ya, kalau tadi dengan keluarga, sekarang untuk anak yatim dan piatu. Apa manfaatnya, Beb? Yang pertama, manfaatnya kalau kita berbagi dengan anak yatim piatu, apalagi berkesinambungan, bukan hanya 1 kali, tapi berkesinambungan. Ini Rasulullah sendiri yang memberikan manfaatnya. Kata Rasulullah, anak wakafilul yatim kahataini fil jannah. Saya beserta orang yang bertanggung jawab tentang mereka anak yatim dengan kehidupan mereka, dengan sekolahnya mereka, biaya sehari-hari mereka bersama saya, kata Rasulullah, di dalam sorga 1 tempat. Luar biasa. Itu yang pertama berkaitan dengan anak yatim. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, siapa yang mengusap kepala anak yatim di tanggal 10 Muharram, diusap kepalanya seperti ini sampai rambutnya itu kena semuanya, kena usapan, maka setiap helai rambutnya itu akan mendapatkan derajat di dalam sorga. Berarti kalau mendapatkan derajat di dalam sorga, kita pasti masuk sorga. Ya, jadi itu. Ya, jadi ada hasanahnya. Setiap lembaran tadi itu ada hasanahnya. Bayangkan, 1 kepala itu berapa ratus, mungkin bahkan ribuan. Berapa nilai pahala? Ya, dibanding dengan uang yang kita berikan kepada mereka itu nggak ada apa-apanya sebenarnya. Ya, dengan pahala Allah berikan kepada kita, Allahu Akbar. Tapi sekali lagi kita menggembirakan hati orang itu sampai orang itu tersenyum, tertawa, terbahak-bahak, apalagi itu kita mendapatkan surga. Karena Allah senang sekali kepada orang dari hambanya yang selalu menggembirakan orang. Ya, selalu membuat orang senang, membuat orang bahagia. Bahkan di zaman Nabi Allah Musa itu, ada orang miskin datang kepada Nabi Allah Musa, minta kaya, sama Allah diberikan kekayaan itu 1 tahun. Tapi pada nyatanya seumur hidup. Kenapa? Kata Allah, saya nggak bakalan menghentikan rezeki saya kepada hambaku itu selagi hambaku selalu menyenangkan orang, berbagi kepada orang, menggembirakan hati orang. Jadi insya Allah saya yakin Pak Haji Sasa ini nggak bakalan habis-habis duitnya. Akan terus dimudahkan oleh Allah karena beliau selalu menggembirakan hati orang, terutama anak-anak yatim dan orang-orang nggak mampu. Ya, apalagi jompo-jompo yang notabene banyak yang ditelantarkan, Haji Sasa siap bertengger di situ untuk membantu mereka. Inilah yang disebut malaikat berbentuk manusia menurut saya atau versi saya. Dan Masya Allah luar biasa. Dan zaman Rasulullah ada malaikat berbentuk manusia menyerupai Dahya Al-Kalbi. Masya Allah. Ini sekarang Haji Sasa luar biasa menjelma. Ya, malaikat menjelma manusia, membantu majlis taklim, pondok pesantren, anak-anak yatim, jompo, semuanya kalangan tanpa dipilih kasih. Ini yang saya banggakan dengan beliau ini. Jadi mudah-mudahan doa saya beliau panjang umur, sehat walafiat, dan orang-orang seperti beliau ini bertambah terus dan bertambah terus dan bertambah terus. Ini berkaitan dengan sekelumit tentang fadilah, keutamaan atau manfaat daripada bulan Muharram yang sudah kita jalankan pada hari ini. Di antaranya di dalamnya termuat yaitu donatur terbesar pada hari ini Haji Sasa atau Haji Suryansah. Terima kasih, saya mengatasnamakan Majlis Taklim dan keluarga besarnya mengucapkan sekali terima kasih kepada beliau Bapak Haji Suryansah dan kepada seluruh donasi. Di sini ada Haji Arafat, ada Pak Har dan sebagainya, semuanya ikut serta membantu
santunan anak yatim di sini. Mudah-mudahan mereka semuanya mendapatkan balasan, mendapatkan kebahagiaan seperti mana anak yatimnya bahagia senyum semuriang, mereka pun akan merasakan demikian. Tidak di dunia, insya Allah pasti nanti di akhirat. Mudah-mudahan di dunia dan di akhiratnya harapan saya. Ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sekali lagi. Wala afu minkum. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kegiatan hari ini kita memberi santunan kepada anak-anak yatim. Pada di 10 Muharram ini dibilang orang hari rayanya anak yatim piatu. Jadi kenapa saya senang, sangat senang sekali bisa membahagiakan dan menyenangkan anak yatim piatu, karena inilah yang dianjurkan kepada kita dengan perintah Nabi Muhammad. Nah, kenapa kita sebagai makhluk Allah yang juga panutan kita kepada Nabi Muhammad, kita tidak bisa nuruti? Nah, inilah yang akan saya lakukan setiap saat, bukan hari ini aja. Mungkin kedepannya saya akan mencari terus anak yatim piatu untuk bisa membahagiakan. Makanya kenapa saya bukan di sini juga beberapa tempat tadi, termasuk istri saya, termasuk anak saya suruh bagi untuk mencari anak yatim piatu, karena pahalanya sangat besar dan berkahnya pun sangat besar. Jangan takut kalian untuk menyenangkan anak yatim piatu, karena sangat rugi kalau kalian menyia-nyiakan anak yatim piatu. Minimal berilah dia senyuman, itu doang, seperti itu. Saya hanya mengajak kepada pengusaha-pengusaha muda dan kontraktor-kontraktor dan pedagang-pedagang sukses, jangan kalian takut untuk berbagi kepada sesama makhluk Allah dan juga kepada manusia dan kepada warga-warga yang ada di sekeliling kita. Dan jangan juga kalian takut memberi nafkah anak yatim piatu, karena itu doanya dia pasti terkabul, karena dia adalah yang dicintai Allah dan dicintai nama Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hargailah, cintailah dan sayangilah cinta anak yatim piatu, karena anak yatim piatu itu adalah kesenangannya Nabi Muhammad. Jadi bahagiakanlah, senangkanlah dia, tidak akan sia-sia. Harta kalian dijaga Allah, diri kalian juga dijaga Allah. Kenapa? Karena kalian sangat sudah menyenangkan anak yatim piatu. Karena saya berpesan lagi, harta yang ada di dunia ini hanya titipan, bukan harta yang kekal. Ngapain kalian simpan-simpan di bank? Ngapain simpan-simpan di brankas? Mendingan kalian bagikan kepada anak yatim piatu. Itu pun akan kembali lagi ke diri kita. Uang yang kita habiskan, harta yang kita habiskan, itu pasti kembali kepada diri kita. Dengan satu kesehatan dulu, dengan anak yang soleha, dan dijauhkan dari malah bahaya itu. Jadi jangan bangga dengan harta yang kalian punya. Jangan pamer supaya dipuji dengan manusia. Pamerlah kepada Allah dan berbagilah kepada makhluk Allah. Itulah kalian akan dipuji Allah. Allah yang punya segala-galanya, Allah yang punya harta, Allah yang punya semua. Itu titipan. Kalau Allah sudah mengambil apa yang kalian punya, di kuburan tidak ada yang nemani, di akhirat tidak ada yang membantu. Cuma harta yang kita sedekahkan itu yang akan menolong kita. Cukup itu dan tidak lebih. Kenapa saya juga berbuat ini? Satu lagi, hanya ingin membahagiakan kedua ibu dan bapak saya yang sudah meninggal. Seperti itu, tidak kurang tidak lebih, seperti itu. Nah, saya akan mulai dari hari ini, anak-anak yatim ini saya anggap sebagai anak saya, dan saya akan menyekolahkan dia. Dan kenapa saya perintahkan apabila dalam sekolahnya, bukunya, bajunya, semua mereka tidak memiliki, datanglah ke saya. Insya Allah dengan rezeki yang Allah berikan dan harta yang Allah akan saya sekolahkan dan akan saya biayai mereka dalam biaya pendidikan, seperti itu. Nah sahabat, sudah jelas ya makna dari 10 Muharram ini. Usai berbincang, Pak Haji pun berpamitan untuk pulang.
Eits, tunggu dulu. Pembagian santunan kepada anak yatim belum berakhir, guys. Sapri dapat kali pasti. Masalah. Assalamualaikum. Di hari yang sama, tepatnya selesai sholat Isya, Pak Haji pun kembali berbagi rezeki kepada puluhan anak yatim yang berada di kawasan Jalan Merdeka, dan acaranya berada di Masjid Jami Ba'abul Jannah. Sebelum penyerahan santunan, kita lihat dulu ya penampilan dari Ikatan Remaja Masjid. Sekarang waktunya pembagian santunan, guys. Tentunya bersama makanan ringan seperti tadi siang ya. Alhamdulillah ya, anak-anak di sini nampak bahagia. Sekali lagi ya minta doanya untuk Pak Haji Sasa beserta keluarga. Semoga selalu diberikan kesehatan dan sukses dunia akhirat. Amin. Semoga dipanjangkan umur di bawah rezeki.
Usai pembagian Pak Haji pun berpamitan untuk pulang. Sekaligus kami mohon undur diri ya. Terima kasih untuk kalian semua yang telah menonton video dari kami, mulai dari awal hingga akhir. Tetap setia di channel kami ya. Bye-bye. Jangan lupa like, share, tonton, dan sebarkan kebaikan ini biar makin banyak orang-orang baik yang terus berjuang menyebarkan kebaikan di negeri ini. Subscribe. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.